Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sehat teman-teman semua malam ini. Mudah-mudahan dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang optimal untuk menerima materi yang insya Allah hari ini akan disampaikan dengan tema Indah Menanti Cinta. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dulu ya teman-teman, ini asalnya dari mana, boleh diketik di kolom chatnya supaya kita tahu, oh ternyata webinar ini disaksikan oleh teman-teman dari sini. Jadi semoga tersebar luas juga manfaatnya, supaya manfaatnya juga bisa dirasakan oleh lebih banyak orang lagi. Tidak hanya dari yang tinggalnya di Lampung saja. Gimana? Ketika mendengarkan judul ini, kira-kira yang terpikirkan di dalam benak teman-teman apa? Indah Menanti Cinta. Kalau melihat kata cinta di situ, sebetulnya ini adalah sesuatu yang memang sudah menjadi rizki kita, sudah menjadi anugerah sejak kita bahkan belum lahir ke dunia. Ketika kita pertama kali diciptakan, ketika kita lahir, ketika kita beranjak dewasa hingga sampai hari ini, kita mendapatkan cinta yang tertumpah ruah. Tertumpah ruah dari Rob yang Maha Mencinta. Pertama, cinta itu datang dari yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari cintanya, Allah juga menumbuhkan rasa cinta ke dalam hati kita untuk orang-orang di sekitar kita. Baik kepada orang tua, kepada kakak atau adik, kepada sahabat, kepada orang-orang di sekitar kita, sampai rasa cinta terhadap orang yang kita ingin bersanding dengannya sepanjang hayat. Sebut saja lawan jenis ya. Kalau kita di sini berarti rasa cinta kepada seorang laki-laki. Sebetulnya hakikat cinta ini adalah sesuatu yang sifatnya fitrah. Artinya ya memang kita ditakdirkan untuk merasakan cinta. Jadi nggak perlu merasa bersalah ketika misalkan kita jatuh cinta dengan seseorang, kemudian ada rasa yang tumbuh gitu terhadap seseorang dan kita juga punya harapan untuk bisa terus bersamanya. Hakikatnya ketika kita mencintai seseorang memang kita inginnya bersanding dengannya gitu, bahkan hidup selamanya bersama dia, sebagaimana ketika kita mencintai sahabat kita, orang tua kita, bahkan lawan jenis. Tapi sebagaimana bahwa cinta itu adalah rizki yang dianugerahkan oleh Allah yang memberikan rasa cinta, maka seharusnya kita kembalikan semuanya kepada Allah dulu, kepada Allah lagi, kepada Allah terus. Kenapa? Supaya rasa cinta ini juga ada dalam kendali yang sehat, ada dalam kendali yang memang seharusnya seperti itu dalam koridor syariat. Nah, sebelum kita melanjutkan tentang bahasan cinta ini, saya ingin cerita dulu tentang sebuah arloji. Ya, saya cerita dulu ya. Dulu, jadi cerita ini nih sebetulnya dikisahkan oleh Syekh Nova dalam Daurah Tinta di 2019. Beliau menceritakan tentang seorang anak yang diberikan mandat oleh ayahnya untuk menjual arloji, yang arloji ini sebetulnya sudah sangat kuno, sudah sangat lama gitu, sudah berabad-abad usianya karena dia diturunkan dari kakeknya, dari kakek buyutnya, dari kakeknya lagi dan seterusnya. Jadi di masa itu arloji itu sudah tidak diproduksi lagi gitu. Ketika diberi mandat ini, si anak langsung pergi ke pasar, langsung pergi ke toko jam. Maksudnya mau menjual, kan mandat dari ayahnya disuruh menjual arloji. Tapi ketika sampai di pasar, pemilik tokonya berkata, ini jam yang sudah sangat kuno, sudah sangat lama, tidak diproduksi lagi. Jadi kalaupun dijual, kami nggak akan bisa memberikan harga yang banyak, karena kan nggak bisa diperbaiki. Kalau jam yang sudah kuno kan artinya spare partnya juga sudah tidak diproduksi lagi, jadi tidak akan bisa dijual kembali oleh tukang jam ini. Jadi karena dikasih harga yang sangat rendah, si anak kembali lagi bertanya ke ayahnya, gimana nih, dijual apa enggak? Terus kata ayahnya, jangan dulu, coba kamu pergi ke kolektor barang antik.
Jadi si anak ini akhirnya pergi ke kolektor barang antik yang masyhur di kotanya. Sampai sana, ternyata ekspresinya beda gitu. Ketika tukang jam tadi kayaknya nggak tertarik gitu, ternyata ekspresi kolektor jam ini lebih sumringah gitu. Wah, ini jam abad ke-19 nih misalnya. Bukan abad 19 lah ya, abad ke-18 misalnya. Kan kita sekarang udah abad 21 ya. Pokoknya intinya jam ini sudah sangat lama sekali. Terus eh ini nilai jualnya juga tinggi gitu. Kalau misalnya mau dijual ke saya kasih nih 10 juta gitu. Jadi kata kolektor jamnya 10 juta ketika pemilik jam di pasar bilang, pemilik toko jam di pasar bilang kalau harganya paling nggak nyampe 100 ribu, ya nggak nyampe 10 ribu lah gitu, saking tidak berharganya. Dia tertarik, jadi si anak ini nih pengen jual, cuma takut salah, jadi dia pulang dulu tanya sama ayahnya. Ternyata kata ayahnya, jangan dijual dulu, coba kamu pergi dulu ke museum. Jadi ayahnya memberikan mandat untuk dia pergi ke museum, bertanya kepada penanggung jawab museum itu tentang berapa kisaran harga dari jam ini. Dan ternyata sampai di sana ekspresinya itu lebih heboh lagi dibandingkan dengan kolektor jam tadi. Ketika kolektor jam itu berani menebus dengan 10 juta, pemilik museum ini, penanggung jawab museum ini bahkan berani kasih harga, ini bisa 100 sampai lebih dari 100 juta ini harganya, gimana mau dilepas apa enggak gitu. Jadi ternyata dia memberikan harga yang jauh lebih tinggi lagi terhadap jam ini karena tahu jam ini langka, misalkan dulu pernah digunakan oleh sultan siapa gitu. Kemudian dia ingin ini menjadi sejarah untuk negara, bisa disaksikan oleh turis lokal maupun mancanegara gitu. Jadi dia berani memberikan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kolektor jam antik tadi. Tapi karena dia takut, dia pulang dulu bilang sama ayahnya. Dan apa kata ayahnya? Ayahnya berkata, kamu lihat, katanya, kita sedang memegang sebuah benda yang sama. Jadi jam antik ini kan cuma satu ya. Tapi ketika kita pergi ke 3 tempat yang berbeda, ternyata mereka memberikan penilaian yang berbeda. Ada yang sama sekali nggak tahu seberapa besar nilainya sampai dia menilainya terlalu rendah. Ada yang tahu harganya tapi dia nggak berani ambil mahal. Ada yang sangat menghargai sampai dia berani merogoh kocek yang tidak sedikit gitu demi untuk supaya jam itu menjadi miliknya. Jadi hikmah yang disampaikan oleh Syekh pada waktu itu adalah itu seperti diri kita. Jadi jam arloji antik ini seperti diri kita. Karena kita adalah ciptaan Allah yang unik, yang kita ini hanya ada satu di dunia. Tidak ada replikanya, tidak ada duanya. Dan karena kita unik, berarti kan kita juga punya keistimewaan dibandingkan dengan orang lain. Dan keistimewaan kita hanya bisa dilihat oleh dia yang bisa melihat gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih merasa kenapa ya kok aku lama misalnya kok belum dapat jodoh, kenapa misalnya belum dipertemukan dengan orang yang tepat, kenapa misalnya ketika berproses juga kok prosesnya selalu gagal misalnya atau tidak berakhir dengan baik. Ternyata oleh Allah ada sesuatu yang disimpan oleh Allah yang kita tidak tahu, sebagaimana arloji tadi. Barangkali memang orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita seperti tukang jam. Jadi tukang jam yang di pasar tadi ya. Mereka nggak tahu betapa istimewanya kita gitu. Mereka nggak tahu kalau kita juga sudah berusaha untuk memantaskan diri. Kita sudah berusaha untuk menjadi solihah, sudah berusaha menjaga diri, menjaga syariat. Kemudian punya cita-cita yang besar juga ketika sudah menikah. Tapi yang tahu itu semua hanya Allah saja. Maka hikmahnya adalah karena hanya Allah yang tahu seberapa berharganya diri kita, sudah sepantasnya yang paling kita cari perhatiannya adalah Allah. Yang paling kita cari cintanya adalah Allah. Yang paling pertama menjadi tempat mengadu adalah Allah. Adukan aja gitu, ya Allah aku udah menanti nih gitu, usiaku sudah segini, sementara aku sudah berusaha menjalankan syariat gitu, datangkanlah qawam yang baik untukku. Nah, ini adalah slide yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita mengingat sebuah hadis bahwasanya
Ketika kita sudah berusaha nih cari perhatian Allah dengan menunjukkan rasa cinta yang besar, kemudian dengan ibadah-ibadah nafilah, dengan azam-azam yang kokoh terhadap apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang Allah larang, maka ketika Allah sudah mencintai kita, Allah itu akan berikrar. Jadi Allah nanti bilang sama Jibril. Jadi Jibril itu adalah malaikat yang paling top ya, paling panglimanya lah di antara malaikat yang lain gitu, malaikat yang paling masyhur di antara malaikat yang lain. Ketika Allah sudah bilang sama Jibril, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Nanti Jibril akan bilang kepada malaikat yang lain, wahai para malaikat ciptaan Allah, Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Bayangkan ya, ketika penduduk langit yang sangat dahsyat itu mencintai seorang hamba, maka seluruh makhluk itu akan berbondong-bondong untuk mencintai dia. Karena mandat mencintai ini datang dari yang maha mencinta, datangnya dari Allah. Coba bayangkan, kebahagiaan apa lagi yang kita cari kalau bukan kebahagiaan itu datang dari Allah yang maha mencintai kita. Makanya ketika misalkan kita mungkin bisa melihat dulu ada kisah tentang Uwais Al-Qarni. Teman-teman ingat ya, Uwais Al-Qarni itu masyhur. Kenapa bisa masyhur namanya sampai hari ini? Padahal kalau teman-teman tahu sejarahnya, Uwais itu orang yang jarang ketemu orang lain loh. Jadi dibandingkan sahabat Rasul yang lain seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, Uwais itu termasuk yang dia kontribusi di bidang dakwahnya tidak sebesar mereka Khulafaur Rasyidin ini. Dia bahkan hampir-hampir tidak dikenal gitu di Jazirah Arab gitu, saking dia adalah orang yang hanya sibuk dengan aktivitasnya dan aktivitas yang membuat Allah ridho dan membuat Allah cinta kepada dia. Jadi kita hanya tahu bahwa Uwais itu adalah orang yang zuhud, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, orang yang sangat menegakkan syariat, sampai kalau kata Gus Baha itu Uwais itu nggak punya baju lebih. Jadi kalau dia cukup punya baju yang bisa dipakai untuk sholat. Kalau misalnya dia punya baju lebih, baju itu pasti akan diberikan kepada orang lain. Uwais itu nggak akan makan kecuali dia lapar sampai dia kalau misalnya nggak makan dia mati gitu, saking dia nggak mau berlebihan dalam mengisi perutnya. Jadi saking beliau menjaga diri dari apa-apa yang diharamkan Allah, dari apa-apa yang melenakan dirinya terhadap agama, misalnya melenakan dirinya dari cintanya kepada Allah, itu sampai Allah sampaikan rasa cinta itu sedemikian sehingga orang yang tidak mengenal Uwais jadi mengenalnya. Padahal Uwais nggak pernah show up gitu. Uwais nggak pernah tampil ke publik seperti Umar, Utsman, Ali, dan Abu Bakar dan yang lainnya. Sampai kita juga mengenal nama Uwais Al-Qarni sekarang, itu adalah bentuk bahwa ketika Allah sudah mencintai hambanya, maka makhluk yang lain akan berbondong-bondong untuk mencintai dia juga. Jadi gimana kira-kira? Apakah kita masih akan menunda ikhtiar-ikhtiar untuk mendapatkan cinta yang tumpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala? Karena yakinlah gitu, ketika yang kita cari adalah Allah, kita udah gak punya lagi rasa khawatir dan rasa takut, gak punya lagi rasa sedih, rasa lesu, rasa lemah, karena kita sudah mendapatkan apa yang paling kita butuhkan. Nah sekarang kita coba ke slide yang ketiga. Ini adalah doa Nabi Zakaria yang bisa juga kita teladani, karena ada masanya kita juga butuh diteguhkan secara ikhtiarnya. Barangkali kita memang sudah, ya aku cukuplah Allah bagiku gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, segala sesuatu yang aku cari, segala sesuatu yang aku butuhkan, ketika Allah sudah hadir maka itu cukup gitu. Tapi sebagaimana fitrah manusia yang ingin diyakinkan secara zahir, maka Nabi Zakaria adalah salah satu teladan yang bisa kita teladani amalnya. Kalau teman-teman membuka Al-Quran, teman-teman akan menemukan redaksi doa yang berbeda dari Nabi Zakaria. Ini saya ambil contohnya Nabi Zakaria yang menanti datangnya putra ya, karena hakikatnya sama, beliau juga sedang menanti. Bedanya mungkin kita adalah sosok yang menanti qawam, kalau Nabi Zakaria sosok yang menanti datangnya keturunan. Awalnya Nabi Zakaria itu berdoanya Robbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jadi Nabi Zakaria itu
Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Awalnya doa Nabi Zakaria seperti itu. Tapi ternyata bertahun menanti sampai beliau juga sudah memutih rambutnya, sampai istrinya juga divonis mandul, belum juga dikasih keturunan oleh Allah. Nah, ketika belum mendapatkan keturunan juga, Nabi Zakaria akhirnya mengubah redaksi doanya menjadi, kalau sebelumnya beliau hanya meminta keturunan yang baik dari sisimu, sekarang Nabi Zakaria itu minta yang benar-benar minta dengan, kalau misalkan aku tidak punya keturunan, bagaimana? Siapa yang akan menjadi pewarisku gitu? Siapa yang akan meneruskan dakwahku? Karena Nabi Zakaria pada saat itu kan menjadi rasul untuk kalangan Bani Israel, yang tentu saja beliau khawatir ketika beliau wafat tanpa penerus, siapa yang akan menjaga keberlangsungan dakwah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Nabi Zakaria sebetulnya tidak sedang memikirkan diri sendiri, tidak sedang memikirkan kesenangannya untuk punya anak, tapi juga memikirkan tentang keberlangsungan dakwah yang sebetulnya Allah tidak butuh dakwah kita. Allah tidak butuh Nabi Zakaria ataupun Nabi dan Rasul yang lainnya. Tapi Nabi Zakaria menunjukkan azam bahwa ya bentuk cintanya kepada Allah itu begini, dengan menjaga agama ini, dengan tetap berdakwah untuk menyebarluaskan syariat gitu, untuk menegakkan tauhid dan seterusnya. Jadi bentuk kesungguhan itu pula ditunjukkan dalam doa beliau ketika meminta keturunan. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ketika sekali dua kali kita berdoa dan belum diperkenankan oleh Allah, barangkali memang kita perlu mengubah redaksinya. Ketika kita misalnya berdoa ingin meminta meminta jodoh yang baik, tapi belum diperkenankan oleh Allah, mungkin kita perlu mengubah, sebetulnya kita menikah itu untuk apa? Sebetulnya setelah menikah itu cita-cita besar kita apa? Apa yang ingin kita berikan kepada umat? Apa yang ingin kita tunjukkan kepada Allah sebagai kesungguhan bahwa kita menikah itu bukan untuk kepentingan diri sendiri aja. Barangkali memang kita dibutuhkan untuk membuat mimpi-mimpi besar sebelum Allah kabulkan doa kita untuk memiliki pendamping hidup. Kita lanjut ke slide yang terakhir. Nah, slide ini adalah puncaknya, artinya dari semua lelah-lelah kita, dari semua kebimbangan, rasa sakit, bahkan mungkin bosan ya karena menunggu sesuatu yang belum juga datang, kita perlu diingatkan tentang satu hal. Saya ingat cerita yang dikisahkan oleh Ustazah Mimin Aminah dalam kajiannya di Darut Tauhid sekitar tahun 2007 atau 2008. Jadi pada saat itu saya sedang kuliah, saya dulu mahasiswa UPI dan sering ada kajian di Darut Tauhid, dan kebetulan Ustazah Mimin Aminah ini mengisi kajian bersama Ustadz Salim Afilah, yang pada saat itu Ustazah menceritakan tentang seorang ahwat yang beliau bersaksi bahwa ahwat ini solihah gitu. Ahwat ini sangat teguh memegang prinsip agamanya. Ahwat ini pokoknya beliau menunjukkan ikrar yang ahwat ini ahwat yang sangat baik gitu. Tapi qadarullahnya beberapa kali berproses belum ada ikhwan satupun yang cocok dengannya. Jadi, dan yang lebih banyak membatalkan proses ta'aruf itu adalah dari pihak ikhwannya. Beliau tidak menyebutkan masalahnya apa, apakah karena fisiknya, karena visi misi atau yang lain, itu tidak. Tapi inti dari yang diceritakan oleh Ustazah adalah beliau sudah berkali-kali berproses, dan berkali-kali proses itu pun gagal. Tidak ada yang melanjutkan sampai ke tahap serius, apalagi sampai menikah. Sampai suatu hari ahwat ini, barangkali memang wajar ya kita juga ketika dihadapkan dengan sesuatu yang berat, sesuatu yang membuat kepala kita rasanya berdenyut gitu, berdenging gitu, saking ya Allah capek banget gitu, capek banget sama urusan hiruk pikuk dunia ini gitu, capek banget dengan sesuatu yang kayaknya di luar ekspektasi, di luar harapan atau di luar dugaan kita. Jadi ahwat ini suatu sore pamit ke ibunya untuk sholat asar ya kalau sore ya. Jadi sholat asar, terus beliau bersujud lama banget. Sujudnya ini mungkin teman-teman juga paham lah ya rasanya, kita kalau pas lagi capek banget kan sujud sama Allah itu kayaknya nggak ada tempat ngadu yang lebih baik, nggak ada tempat ngadu yang bisa melegakan kecuali sujud ketika sholat gitu. Dan ini dilakukan oleh ahwat ini.
saking beliau lelahnya, saking beliau penatnya gitu, saking beliau tuh pengen istirahat gitu. Semenit 2 menit ditunggu, oh masih sholat. Jadi ibunya sampai ngintip ke kamar, masih sujud, kayaknya khusyuk banget ini sholatnya. Sampai ya dibiarkanlah oleh ibunya, husnuzon kan, karena sedang sholat, biarkanlah, nggak perlu diganggu. Sampai lewat puluhan menit gitu, bahkan sampai sudah mau habis waktu sholatnya, Ahwat ini masih sujud. Jadi ibunya sampai mendekati, maksudnya udah gitu, udah, Allah maha mendengar kok gitu, maksudnya mau menenangkan barangkali ya. Tapi atas izin Allah, ketika ibunya mendekati, Ahwat ini ternyata sudah berpulang. Jadi beliau itu dicabut nyawanya oleh Allah dalam kondisi sedang bersujud ketika sholat. Masya Allah ya, saya sampai merinding pas dengar itu, saya sampai nangis. Jadi saking ininya ya, saking sedihnya gitu mendengarkan cerita itu, saya sampai nangis di kajian, karena ya Allah, Ahwat ini nih sangat dicintai Allah gitu. Mungkin sebagian dari kita berpikir kasihan banget ya Ahwat ini. Saya nggak berpikir itu kasihan, tapi Ahwat ini dicintai banget loh, sampai sampai sama Ustazah Mimin tuh diceritakan, saking cintanya Allah sama dia, Allah nggak izinkan satu lelaki pun di dunia untuk menikahinya, karena nggak ada yang pantas katanya, nggak ada yang pantas untuk menjadi pendampingnya di dunia. Yang jadi pendamping dia di dunia, yang menjadi pendamping ataupun jodoh dia yang sesungguhnya adalah yang ada di surga katanya. Maka sama Allah, Allah jemput, udah kamu udah capek di sini, udah kamu istirahat ke surga aja. Jadi ya Allah gitu, kita udah ada di tahap itu apa belum ya gitu. Udah ada di tahap yang Allah cinta kepada kita sampai Allah ikrarkan kepada penduduk langit untuk juga mencintai kita. Apakah kita sudah ada di tahap yang saking Allah cinta kepada kita, Allah nggak mau kita capek dengan urusan dunia gitu. Allah udahlah dijemput aja gitu, supaya mendapatkan kebahagiaan yang kekal di dunia. Ini hikmah ya, jadi bukan berarti ketika misalkan teman-teman sudah lama menunggu datangnya Qawam dan belum datang, kemudian teman-teman bilang, apa aku sudahi saja kehidupanku di dunia gitu, nggak perlu ya. Jadi nggak perlu sampai berpikir untuk bunuh diri kah, atau misalkan pengen pengen selesai gitu tugas di dunia, nggak perlu seperti itu. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, udah kita sibuk aja untuk mencari ridho Allah, radhiyallahu anhum wa radu an, sampai Allah itu ridho kepada kita dan kita pun ridho kepadanya gitu. Dan balasannya apa? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Perumpamaan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai itu adalah perumpamaan yang indah, yang kalau misalkan itu ada di dunia aja kan pemandangannya itu indah banget ya. Sementara surga itu adalah tempat yang tidak pernah didatangi oleh siapapun, yang tidak pernah hadir juga dalam imajinasi siapapun. Jadi kalau di dunia aja sungai yang mengalir itu sangat indah, apalagi nanti di surga gitu. Jadi udah, saya hanya ingin menitipkan pesan bahwa pertama kita yakin kepada Allah akan urusan yang digenggamnya. Artinya gini, kita ini kan diciptakan oleh Allah, bukan kita yang minta ya. Kita nggak minta untuk diciptakan, kita nggak minta untuk dilahirkan, kita juga tidak pernah memilih orang tua ataupun bentuk fisik kita yang seperti apa. Tapi karena Allah yang menciptakan, bentuk tanggung jawab Allah adalah dengan mengurus setiap urusan kita. Kita waktu nggak bisa apa-apa, waktu kita masih bayi, Allah yang ngurus kita. Bahkan ketika kita belum lengkap organ tubuhnya di dalam rahim ibu kita, kan Allah yang ngurus kita. Apalagi ketika kita sudah mulai diberi ujian demi ujian, ketika kita sudah dewasa, pasti Allah yang akan membantu menyelesaikan. Pasti Allah yang akan turun tangan gitu untuk membantu kita dalam melewati ujian demi ujian itu, demi sebuah proses untuk naik level atau naik kelas. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah urusan kita. Kita kembalikan lagi hakikatnya bahwa cinta itu juga titipan. Maka sudah semestinya kita menyandarkan setiap rasa yang hadir, setiap harapan yang mampir itu kepada Allah saja. Supaya kita meminimalisir rasa kecewa. Karena kecewa itu hadir karena harapan kita itu kepada manusia, bukan kepada Allah. Karena kecewa itu misalnya kita kepengennya nikahnya sama dia, kok malah dia nikahnya sama orang lain misalnya. Karena kan kita nggak menitipkan harapan 100% kepada Allah kalau seperti itu.
Kalau kita sudah eh, menitipkan rasa cinta yang sudah seharusnya kita titipkan kepada Allah, niscaya nanti akan Allah datangkan hadiah, akan Allah datangkan rasa cinta yang berlimpah yang datang dari arah yang tidak terduga-duga. Udah, kita fokus untuk memperbaiki diri, kita fokus untuk mencari sebanyak-banyaknya perhatian Allah yang sedemikian sehingga kita itu akan masyhur di langit. Jadi mim majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Betapa banyak orang yang tidak terkenal di bumi tapi dia sangat terkenal di langit. Kalau kita udah terkenal di langit, udah dijamin kehidupan kita happily ever after. Cukup ya untuk pembuka, silahkan kalau ada pertanyaan dipersilahkan, boleh dibimbing oleh moderator. Barakallahu fiik.